bermacam-macam caranya, bermacam-macam tujuannya, tapi jelas ilmu haram, ilmu yang diharamkan. Ya, namanya dalam Al-Quran sihir, tapi kemudian bisa gendam, bisa tenung, bisa santet dan seterusnya. Memang zaman Nabi Sulaiman itu ya dunianya masih zaman dulu ya. Yang jelas waktu itu yang populer adalah ilmu sihir. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 2 malaikat yang diserupakan manusia, yaitu namanya Harut dan Marut, untuk menjadi penghalang supaya sihir tidak terlalu meluas. Tapi itulah sunnatullah bahwa manusia memang diberi hak otonomi untuk memilih, walaupun kitab suci sudah ada, nabi sudah ada, tapi tetap akal juga berperan. Kita juga demikian, memilih, harus memilih dengan akal, kemudian mengerjakan pilihan dengan jawarih, dengan indera, dengan anggota. Nah, yang jelas kemudian ke sini sampai ke syariat Nabi Muhammad, sihir itu tetap ada, bermacam-macam caranya, bermacam-macam tujuannya, tapi jelas ilmu haram, ilmu yang diharamkan. Ya, namanya dalam Al-Quran sihir, tapi kemudian bisa gendam, bisa tenung, bisa santet dan seterusnya. Dalam KSS ini saya ingin menegaskan bahwa benteng terkuat terhadap sihir dengan segala jenisnya adalah sholat 5 waktu dan zikir. Tentu zikir itu bisa berupa istighfar, sholawat, membaca Al-Quran dan lain-lain, tapi benteng terkuat adalah sholat 5 waktu. Dan panjenengan untuk kelas katakanlah bukan ahli ya, tapi sebagai orang awam, sebagai orang umum, itu tidak bisa kena sihir kalau panjenengan mengerjakan sholat secara baik dan tidak punya salah. Walaupun mengerjakan sholat dengan baik, tapi kalau bersalah, itu adalah peluang untuk bisa disihir. Walaupun tidak punya salah tapi sholatnya bolong-bolong, itu juga peluang untuk bisa disihir. Makanya ibu-ibu kalau pas haid, pas berhalangan sholat, banyak-banyaklah berzikir sebagai gantinya sholat selama masa haid untuk benteng diri, yaitu zikir. Boleh zikir napa niku bil lisan, boleh zikir bil qalbi, yang penting ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bentengnya ya di situ. Sholat pun ya karena bentengnya di situ. Tetapi yang terpenting adalah panjenengan jangan takut pada sihir. Perkara ilmu gaib, orang mempelajari ilmu gaib, ya itu bagian dari kehidupan, tapi bagian kita adalah beribadah kepada Allah SWT untuk mencegat, ya di samping memang mengabdi kepada Allah SWT, tapi juga mencegat sihir itu.